tes karakteristik pribadi atau yang biasa kita sebut TKP. Nah, bagi banyak banget calon PNS, bagian yang satu ini nih yang paling bikin deg-degan. Bukan karena soalnya susah kayak matematika, tapi karena tes ini, ya beda banget. Tenang, dalam beberapa menit ke depan, kita bakal bongkar sama-sama kode rahasia di balik tes ini. Pertanyaannya simpel, tapi krusial banget. Kenapa sih banyak orang yang secara akademik pinter, yang mungkin jago banget ngerjain soal wawasan kebangsaan, justru kesandung di sini? Jawabannya itu ada di kesalahpahaman mendasar tentang apa sih yang sebenarnya diuji sama tes ini. Ungkapan ini kedengarannya emang agak dramatis ya, tapi ini akurat banget. TKP itu ibarat filter yang nggak terduga, yang nyaring kandidat bukan dari kepintaran otaknya, tapi dari karakternya. Nah, ini dia nih yang jadi inti masalahnya. Jadi, ini dia poin paling penting yang harus kalian ingat. Lupakan dulu sejenak konsep jawaban benar atau salah. Di TKP, setiap pilihan jawaban itu ada nilainya, dari 1 sampai 5. Tugas kalian bukan nyari satu-satunya jawaban yang benar, tapi memilih jawaban yang paling ideal, yang skornya paling tinggi. Nah, disinilah banyak orang salah strategi. Oke, setelah kita tahu kalau ini tes psikologi, mari kita bedah kesalahan paling fundamental yang sering banget terjadi. Ini bukan soal kurang belajar loh, tapi soal salah pola pikir. Coba deh perhatikan tabel ini menarik banget. Di sebelah kiri, itu cara kebanyakan orang ngejawab pakai hati nurani pribadi. Mungkin Anda tipe orang yang nggak suka konflik, atau pas lagi capek ya pengennya pulang tepat waktu. Itu manusiawi banget, tapi itu bukan jawaban poin 5. Nah, di sebelah kanan inilah kuncinya. Anda harus melupakan sejenak siapa diri Anda dan seolah-olah memakai topi seorang aparatur sipil negara yang ideal. ASN ideal itu bertindak berdasarkan prosedur, rasional, dan yang paling penting, selalu mengutamakan tugas dan pelayanan publik di atas segalanya. Lalu, gimana caranya kita bisa tahu seperti apa sih ASN ideal itu? Jawabannya ada di sini. Jadi ada 6 aspek inti yang jadi semacam cetak biru dari setiap soal TKP. Kalau Anda paham ke 6 aspek ini, wah pada dasarnya Anda sudah pegang kunci jawabannya. Setiap soal yang Anda hadapi itu dirancang buat menguji salah satu dari 6 hal ini. Misal, soalnya tentang melayani masyarakat, itu pasti pelayanan publik. Soalnya tentang kerja tim, itu jejaring kerja. Jadi langkah pertama yang paling jitu adalah identifikasi dulu. Soal ini lagi ngetes aspek yang mana ya? Karena itu bakal ngarahin Anda ke jawaban yang paling tepat. Dari ke-6 aspek ini, saya mau kasih perhatian ekstra buat yang terakhir, anti-radikalisme. Ini aspek yang paling baru dan seringkali jadi yang paling menentukan. Ini tuh nguji kesetiaan Anda ke Pancasila, UUD 1945, dan NKRI. Di sini nggak ada area abu-abu. Jawaban yang menunjukkan sikap toleran, moderat, dan menolak tegas paham-paham ekstremis adalah satu-satunya jalan buat dapat poin tertinggi. Ini harga mati. Oke, kita udah punya pola pikirnya, cetak birunya juga udah. Sekarang, kita masuk ke strategi praktis pas lagi berhadapan sama soalnya. Anggap aja ini perangkat tempur Anda. Yuk kita bedah satu persatu. Langkah pertama, dan ini yang paling penting, selalu pakai persona ASN ideal. Anda bukan diri sendiri, Anda adalah pelayan publik. Kedua, cari jawaban yang pro-sistem. Jangan cuma memadamkan api, tapi cari cara supaya api itu nggak muncul lagi. Ketiga, hati-hati sama jebakan pahlawan super. Jawaban yang terlalu heroik seringkali nggak realistis dan malah nilainya rendah. Keempat, pakai teknik eliminasi, buang dulu aja pilihan jawaban yang jelas-jelas egois atau pasif. Ini bakal ngebantu banget. Dan terakhir, latihan pakai waktu. Biasakan otak Anda berpikir cepat kayak ASN lewat simulasi. Dari semua strategi tadi, tujuan utamanya ya cuma satu, secara konsisten milih jawaban poin 5. Ini dia tantangan terbesarnya. Soalnya jawaban poin 4 sama 5 itu sering banget kelihatannya sama-sama bagus. Tapi ada perbedaan fundamental di antara keduanya. Dan kalau Anda ngerti bedanya, disitulah kunci skor maksimal. Nah ini dia contoh yang ngegambarin bedanya dengan jelas banget. Jawaban poin 4 itu baik, tapi sifatnya reaktif. Anda lihat antrian panjang, Anda langsung ikut bantu. Masalah selesai saat itu juga kan? Tapi jawaban poin 5 itu mikirnya lebih jauh. Dia proaktif dan sistemik. Nggak cuma ikut bantu, tapi dia mikir gimana caranya biar masalah ini nggak terjadi lagi. Lalu dia mengusulkan solusi jangka panjang, kayak misalnya bikin sistem antrian digital. Nah, itulah bedanya antara sekedar baik dan menjadi yang terbaik. Dan inilah tujuan akhir kita. 225, skor sempurna. Dengan mengadopsi pola pikir yang benar, paham ke-6 aspeknya, dan nerapin strategi yang proaktif, angka ini bukan lagi sekedar mimpi. Ini adalah target yang realistis dan sangat bisa dicapai. Jadi, pada akhirnya semuanya balik lagi ke pertanyaan ini.
Ini bukan sekedar tes, tapi simulasi dari pekerjaan Anda nanti. Setiap soal adalah kesempatan buat nunjukin kalau Anda punya karakter yang dicari. Ini bukan tentang mengubah siapa diri Anda, tapi tentang menunjukkan versi profesional terbaik dari diri Anda. Jadi, siapkah Anda?